Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakan soal nomor 4 untuk latihan U2 Financial Management. Nah, jadi soal nomor 4 ini sebenarnya membahas tentang CH9 yaitu Cost of Capital yang mana lebih tepatnya di sini kita akan membahas tentang WACC. Nah, kalau WACC itu apa sih sebenarnya, Nes? Nah, WACC itu adalah singkatan dari Weighted Average Cost of Capital atau rata-rata tertimbang dari biaya modal. Jadi gampangnya gini, kita sebagai perusahaan dalam menjalankan perusahaan kita pasti membutuhkan modal dong. Nah, dalam mendapatkan modal ini sumbernya macam-macam. Bisa kita ngutang dulu, ya nggak? Supaya ada modalnya. Bisa kita menerbitkan saham, bisa saham preference. Kalau saham preference kan nanti orang akan invest ke kita dong, ngasih uang ke kita. Nah, uang itu kan bisa jadi modal kita dong, gitu. Terus ada juga saham biasa ya dan lain-lainnya. Nah, dalam memperoleh modal ini tentu ada biaya yang kita keluarkan. Nah, ini yang disebut dengan cost of capital. Contohnya, kalau aku ngutang, ngutang kan nggak gratis teman-teman, kita bayar bunga, ya nggak? Nah, itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan modal namanya. Lalu juga kayak menerbitkan saham, kita emang dapat modal cuma-cuma? Enggak dong, nanti tiap tahun, nggak tiap tahun sih, kalau misalkan memang kita mau declare, kita ada bayar dividen dong, bagi untung ke pemegang saham. Nah, itu kan artinya ada biaya yang kita keluarkan. Nah, itulah yang disebut dengan cost of capital, biaya modal. Biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh modal, gitu. Nah, jadi kalau di soal ini ya, soal nomor 4, intinya nanti tujuannya adalah kita mau menghitung WACC-nya berapa sih? Rata-rata biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh modal kita tuh berapa? Gitu kan. Nah, fungsinya apa kalau kita tahu? Fungsinya supaya kita lebih bijak nih nantinya dalam investasi atau untuk ngambil proyek kerjaan, supaya kita tahu berapa sih batas minimal return yang harus kita dapatkan supaya nggak lebih rendah dibandingkan biaya modal yang biasanya kita keluarin. Paham nggak? Jadi gini, kalau namanya kita mau apa ya, pengusaha mau return yang lebih tinggi dong, mau dapat untung yang lebih tinggi dibandingkan biaya yang kita keluarkan. Normalnya seperti itu kan. Nah, maka dari itu penting untuk kita tahu rata-rata biaya tertimbang biar kita bisa memilah dengan bijak nih investasi ataupun proyek lainnya yang mana sih yang harus kita ambil yang rate of return-nya sekiranya bisa lebih tinggi atau return yang kita dapatkan tuh bisa lebih tinggi dibandingkan biaya modal yang kita keluarkan. Gitu ya teman-teman, itu intermezzo aja sih. Nah, FYI, kalau misalkan memang aku ada salah kata atau misalkan salah penjelasan, salah pemahaman, boleh banget kalian reach out aku untuk dikoreksi, nanti akan aku perbaiki. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng ya teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke soalnya. Di sini dituliskan, si Peponi Ltd itu sedang menghitung cost of capital perusahaan atau biaya modal perusahaan ya kan. Nah, pajak yang dikenakan perusahaan adalah 40%. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Nah, kalau kita lihat nih, kita dikasih info ada sumber-sumber modalnya apa aja? Long term debt, berarti hutang jangka panjang. Lalu preferred stock, berarti saham preference dan common stock atau saham biasa. Berarti ini dia ada 3 sumber modal utama ya. Nah, lalu ada informasi juga mengenai debt, ini detail seperti ini. Ada informasi mengenai preferred stock, ada informasi mengenai common stock, dan ada informasi mengenai retained earning. Baru nanti ada 3 poin utama pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama adalah kita disuruh untuk menghitung biaya modal untuk masing-masing modal. Berarti dia suruh ngitung intinya kalau gua ngutang atau pakai debt, long term debt itu kira-kira biaya modal yang gua keluarkan tuh berapa sih gitu. Terus kalau gua pakai preferred stock, biaya modal yang gua keluarkan tuh berapa sih? Kalau common stock berapa sih dan kayak seterusnya gitu. Lalu yang B itu disuruh menghitung besarnya WACC. Nah, ini disuruh menghitung rata-rata tertimbang dari biaya modalnya gitu. Dan yang terakhir kita dikasih informasi mengenai beberapa investment opportunity. Nah, dari sini nanti kita akan nilai atau kita bandingkan dengan WACC-nya yang mana sih, investasi mana aja sih yang layak kita invest gitu. Jangan sampai investasi yang kita investkan gitu malah ngasih return yang lebih rendah dibandingkan biaya yang kita keluarkan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu mengenai soal secara garis besar. Sekarang kita coba kerjain aja nih. Untuk menjawab yang A, kita akan menghitung masing-masing biaya modal dari
ya masing-masing model yang ada ya, ada long term debt, preferred stock, sama common stock. Kita pertama akan fokus di cost of debt dulu ya. Nah, di sini ada informasinya, bisa kita masukkan aja satu-satu. Di sini dibilang perusahaan dapat meningkatkan hutang dengan menerbitkan obligasi 1000 par value. Nah, di sini berarti kita masukkan par value-nya adalah 1000. Oke. Lalu dikatakan bunganya 15%. Bunganya 15% atau coupon rate atau interest rate sama aja ya, 15% kita masukin. Nah, karena dia dibayarkan per tahun, kita bisa menghitung dong, oke, berarti kalau par value-nya atau nilai pokoknya 1000, terus katanya rate bunganya 15%, berarti yang aku bayarkan tiap tahun bunganya berapa sih? Ya udah, par value-nya aja tinggal kita kalikan dengan si coupon rate-nya. Dapatlah, berarti yang kita bayarkan bunganya setiap tahun itu $150 ya teman-teman. Gitu. Nah, informasi selanjutnya dia juga katakan itu jatuh tempo 10 tahun. Berarti number of years to maturity-nya atau jumlah tahun sampai tanggal jatuh temponya itu adalah 10. Terus flotation cost. Di sini dia bilang untuk menerbitkan obligasi ini, perusahaan harus membayar biaya penerbitan sebesar $10. Jadi dalam kita menerbitkan surat hutang, pasti ada biaya-biaya yang kita keluarkan dong, entah untuk print kertasnya atau apalah segala macam gitu. Ya, atau biaya apa sih namanya? Narah hubung apa sih, pokoknya intinya ada biaya-biaya tambahan lah ya. Nah, itu kan untuk proses penerbitannya itu butuh biaya-biaya tertentu. Nah, itu katanya sebesar $10. Itu yang disebut dengan flotation cost. Jadi flotation cost itu biaya penerbitan, intinya untuk sampai itu suratnya terbit tuh ada biaya-biaya yang kita keluarkan tuh berapa aja sih gitu. Terus dikatakan di sini obligasi itu akan dijual dengan premium 5, berarti premiumnya 5. Nah, selanjutnya di sini tugas kita adalah menghitung net proceeds-nya. Net proceeds itu adalah namanya juga net, nilai bersih gitu, yang bersih banget perusahaan terima tuh sebenarnya berapa sih gitu kan. Kan dia menerbitkan surat hutang nih dengan par value-nya 1000. Lalu premiumnya 5. Berarti yang kita dapatkan 1005 kan? 1000 tambah 5, 1005. Tapi permasalahannya adalah di sini kan dalam menerbitkan surat hutang itu nggak gratis ya teman-teman. Tadi ada biaya penerbitan gitu kan. Nah, maka si flotation cost ini mengurangi nilai yang kita terima. Makanya di sini langsung aku tulis par value ditambah dengan premium, tapi kita kurangkan dengan si flotation cost yang ada. Maka nilai yang bersih kita dapatkan adalah 995. Lalu tax rate-nya ini sudah diberitahu di soal itu 40%. Maka aku tulis 40%. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung cost of debt-nya before tax. Cost of debt-nya adalah kita bisa pakai rumus rate aja langsung ya, teman-teman. Nah, nanti di sini kalau kamu giniin, nah ini langsung keluar ini nih panduannya. Pertama number of periods, berarti berapa? 10 tahun, ya kan? Select aja teman-teman. Payment per periodnya, dia bayaran per tahunnya berapa? Di sini ada 150. Terus present value-nya, nah karena dia present value, pastiin kalian harus nulisnya pakai minus. Kalau enggak ntar gak kebaca sama dia. Present value-nya adalah net proceeds atau yang benar-benar kita terima saat ini. Dan terakhir future value-nya adalah si par value-nya. Nah, untuk end or beginning sama red gas ini bisa kalian isi 00 aja. Tada, dapatlah. Ini cost of debt. Tapi ini before tax ya teman-teman. Kita kan ada pajaknya, ada tax ya. Maka sama dengan si cost of debt yang sudah kita hitung ini harus dikalikan 1 dikurang tax rate-nya. Tax rate-nya 40%. Loh, kenapa gitu, Nes? Logikanya gimana? Iya, setelah after tax itu kan artinya dia harus dikurangi dengan tax. Misalkan cost of debt-nya 100%-nya rate-nya kan 15,10. Sedangkan pajaknya 40%. Kalau kita kurangin pajaknya, berarti ini cost of debt yang benar-benar kita dapat kan 60% ya dong. 100% kurang 40%, 60% ya kan. Nah, makanya di sini aku langsung mengalihkan dari cost of debt yang sudah kita hitung dikalikan dengan 1 dikurang pajaknya gitu. Jadi inilah nilai persentase dari cost of debt after tax-nya. Aman ya sampai cost of debt ini? Oke, selanjutnya ada cost of preferred stock. Kita baca lagi soalnya. Perusahaan dapat menerbitkan preferred stock yang memberikan dividen 10% dari nilai nominalnya sebesar 100 per lembar dan dapat dijual dengan 95 per lembar. Berarti kita tulis informasi dulu. Par value-nya yang mana sih? Par value-nya adalah 100 ya, berarti. Par value-nya ada 100.
Dividen rate-nya berapa? Di sini dikatakan dividen rate-nya itu memberikan dividen sebesar 10% dari nilai nominalnya ya kan, nominalnya berarti 100. Terus dapat dijual dengan 95 per lembar. Biaya penerbitan dan penjualan adalah 5 per share, berarti flotation cost-nya 5. Lalu selling price-nya adalah 95 ya per lembar. Aku tulis 95. Nah, sekarang kita hitung annual dividend-nya. Annual dividend-nya berarti kan dividen yang dibayarkan tiap tahun kan? Oke, berarti langsung aja di sini dia par value-nya 100, dia kalikan dengan dividen rate-nya 10%. Dapatlah segini. Lalu net profit itu adalah yang benar-benar dia dapatkan. Yang benar-benar dia dapatkan kan berarti si selling price. Tapi ada biaya juga yang dia keluarkan, berarti harus dikurangkan dengan flotation cost gitu. Selling price ini kan harga jual dia. Oke, gue dapat nilai $95 nih. Tapi untuk menjual produk ini gue ada biaya-biaya yang gue keluarkan atau biaya penerbitan gitu. Maka itu harus dikurangkan. Sorry, bukan produk. Ini kita lagi ngomongin saham preference ya teman-teman. Ya kayak gitulah intinya. Nah, dapatlah net profitnya 90. Cost of preferred stocknya langsung saja si annual dividend ini kita bagi dengan si net profitnya. Kita dapatlah 11,11%. Oke. Nah, oh ya, ini langsung terisi ternyata teman-teman. Tapi nanti aku jelaskan ya. Oke, selanjutnya cost of common stock kita baca. Common stock itu saham biasa, katanya dijual dengan harga 40 per share. Berarti market price-nya adalah 40. Lalu katanya diperkirakan perusahaan akan membayar dividen sebesar 2,42 untuk tahun mendatang. Ketika ngomongin tahun mendatang, itu berarti D1. Oke, D1 yang ini. Oke, D1 itu untuk tahun yang mendatang berarti 2,42. Oke, selanjutnya di sini berikut adalah data dividen yang dibayarkan selama 5 tahun terakhir. Saham baru akan dijual 2,5 per lembar, saham akan dijual 2,5 per lembar, berarti kita masukin. Oh, sorry, tidak ada ya teman-teman. Oh, sorry, ini ada dijual 2,5 per lembar di bawah harga saham saat ini. Karena dia di bawah harga berarti under price ya. 2,5 lalu dan biaya penerbitan saham baru diperkirakan 5 per share. Berarti biaya penerbitannya adalah si flotation cost-nya. Oke. Nah, tapi di sini dia tidak memberitahu growth-nya berapa. Itu artinya growth-nya harus kita hitung sendiri dengan cara kalian harus tahu dividen 1 tahun lalunya berapa sama dividen 5 tahun lalunya berapa. Kalau kita lihat di sini kita dikasih informasi nih, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun kan. Nah, data 5 tahun lalu berarti adalah data 2018 yaitu 1,5. Oke. Lalu untuk dividen 1 tahun lalu berarti si 2022 ini 2,19. Sorry. Oke, 2,19. Nah, lalu cara menghitung growth-nya adalah, sorry teman-teman aku lupa gimana cara hitung growth-nya di sini. Cara menghitung growth-nya adalah, oh ya pakai rate. Pakai rate. Nanti langsung kita masukin aja. Oke, dipakai rate sama dengan rate. Nah, di sini number of periods-nya di sini periodenya berapa tahun? 5 ya? Oh, sorry. Karena ini menghitung growth atau pertumbuhan, jadi kalian jangan jawab 5 ya, tapi jawabnya 4. Kenapa? Karena gini, ini kan 2018, 19, 20, 21, 22, kesannya ada 5 tahun. Tapi karena kita hitung growth atau pertumbuhan, itu selisihnya itu cuma 4 kali bertumbuh. Karena dari 2018 ke 2019 1 gitu kan. 19 ke 20 2. 20 ke 21 3, 21 ke 22 4. Makanya di sini ditulis number of periods-nya tuh 4. Oke. Terus payment per period-nya di sini kita lihat dia bayar tiap tahun berapa. Sorry. Supaya aku masih agak kagok, teman-teman. Oh ya, 0 aja. Sorry. Jadi nanti ketika kamu menulis rumusnya kan periodenya 4. Terus ditanya payment per periodnya. Di sini kan tidak wajib bayar per period kan, tidak per periode, makanya nolin aja. Nggak ada informasinya juga. Nah, present value-nya adalah si market price kalau nggak salah. Lalu future value-nya sorry teman-teman, coba kita lihat ya.
Kayak growth. Oh, present value-nya adalah yang si 5 tahun lalu asumsinya ya. Oke. Nah, jangan lupa kalau dia nanya present value dikasih minus ya teman-teman. Minus, baru diklik si 5 tahun lalunya. Lalu, future value-nya berarti dia dividen yang tahun mendatang harusnya. Lalu selanjutnya kalau 00 ya udah sih nggak masalah. Coba bener nggak ya? Apa aku salah? Oh, aku salah teman-teman. Oh, harusnya dividen 1 tahun lalu yang jadi future. Maaf ya, aku juga. Mana nih? Ini growth ya. Oke, jadi ketika ditanya present value-nya adalah si yang 1 tahun, yang 5 tahun lalu si future value-nya adalah dividen 1 tahun lalu. Dapatlah ini 9,92. Nah, lalu net profitnya itu tinggal si market price-nya kamu kurangkan dengan underprice sama kamu kurangkan dengan si flotation cost. Dapatlah segini. Lalu kita tinggal hitung required return of stock. Caranya adalah ini rumusnya sih, ini harusnya ada rumusnya. Intinya di sini dividen untuk tahun mendatang D1 kamu bagi dengan market price-nya lalu kamu tambah dengan si growth-nya. Itu cara menghitung required return of stock. Jadi tadi gimana? Kok tiba-tiba aku linglung ya. Oke, dividen untuk tahun mendatang dibagi sama market price ya. Dividen untuk tahun mendatang aku bagi sama market price, terus aku tambah betul, aku tambah dengan growth ya. Gini, 15,97 apakah betul? Betul. Nah, terus kalau cost of common equity ini sebenarnya sama aja, cuman bedanya kalau tadi kita gini ya, dividen tahun mendatang kita bagi sama market price, kalau ini kita baginya dibagi sama net profit. Jadi dividen tahun mendatang si D1 ini kita bagi sama net profit. Nah, dapatlah segini. Harusnya sama ya, sama yang udah aku kerjakan. Sorry teman-teman. Seperti aku salah men-select. Bener kok. Oh, sorry. Aku belum menambahkan dengan growth. Ngantuk ya ini sepertinya. Terus aku tambahkan dengan si growth-nya. Maka dapatlah 17,37. Matching ya teman-teman sama yang sudah aku kerjakan sebelumnya. Oke. Nah, setelah sudah dapat masing-masing cost of debt-nya 9,06, cost of preferred stock-nya 11,11%, dan ini ada RS-nya 15,97 dan RN-nya 17,37. Lalu pertanyaan yang kedua ditanyakan hitunglah besarnya weighted average cost of capital atau WACC. Langsunglah kita bikin source of capital kan ada 3 ya, ada long term debt, preferred stock sama common stock equity. Lalu di sini dia memberitahu bobotnya, weight-nya 30%, 20% sama 30%. Maka sama 50%. Maka kita masuk ini, long term debt 30%, preferred stock-nya 20% dan common stock equity-nya 50%. Yang mana kalau di total 100% pas ya. Jadi memang kita menjumlahkan semua weight-nya ini. Lalu di sini ada dua opsi, ada WACC 1 sama WACC 2. Maksudnya apa? WACC 1 ini ketika kita modalnya menggunakan return earning gitu. Tapi kalau WACC baru itu kalau misalkan kita udah pakai habis semua modalnya tapi tetap belum cukup jadi harus terbitin saham baru. Nah, itu yang kedua. Kita sekarang hitung weighted cost-nya. Ini sama aja sebenarnya weighted cost-nya kan ini weight-nya udah dikasih tahu. Terus cost-nya ini berdasarkan kita hitung tadi kita masukin nih teman-teman. Makanya ini otomatis masuk karena ini terintegrasi atau terlink gitu ya nih ke sel yang ini. Jadi ketika sel ini berubah ini ikutan berubah nantinya. Dan seterusnya. Oke, terus WACC 1 kita hitung dulu weighted cost-nya. Berarti adalah si weight-nya kita kali sama si cost-nya. Ini ya, terus tinggal kita tarik ke bawah. Nah, terus kamu tinggal ini aja. Sum harusnya.
Tuh bener ya, kita sum, kita jumlahkan. Terus yang selanjutnya, ini sebenarnya sama aja kan. Tadi weighted cost kita tetap 9,06 gitu kan. 06. Aduh, kok gini? Persen ya. 9, wait. Oke, 9,6% itu adalah itu wait. Oh, sorry. Aduh, aku kenapa ke orang juga. 9,6 ini kita select ya teman-teman, dari weight-nya sini kita kalikan dengan rate yang ini, cost yang ini. Nah, dapatlah ini dan seterusnya, cuman bedanya itu juga dari ininya sih. Bedanya cuma di common stock equity aja teman-teman, karena di sini ada dua jenis, ada required return of stock yang mana ini masih pakai retained earning, lalu ada cost of new common equity, artinya ini ketika kalian menerbitkan saham baru, bobotnya adalah 17,37. Jadi sudah tinggal lagi-lagi 50% kita kalikan dengan 17,37, dapatlah segini. Nanti kalau kita sum, oke, dapatlah 13,62. Sekarang kita lihat sama ya. Oke, kayak gini. Ini adalah WACC. Jadi ada dua opsi. Kita menggunakan return earning, artinya kan laba kita yang ditahan gitu yang sudah ada, atau kita harus nerbitin saham baru. Ini WACC-nya, ini WACC-nya. Gitu. Nah, interpretasinya seperti ini. Untuk setiap dolar pendanaan yang diperoleh perusahaan, baik dari hutang, saham preference, maupun laba ditahan atau return earning, sebenarnya ya, return earning itu sama aja kayak common stock equity. Sebenarnya lebih kayak di dalam return earning itu ada common stock equity gitu komponennya ya kan. Nah, nggak boleh lebih besar dari 2 juta, yakni batas maksimum penggunaan return earning. Maka perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru yang menyebabkan rata-rata BI modal meningkat jadi 13,62%. Jadi, nah 2 jutanya ini dapat dari mana, Nes? Nah 2 juta inilah yang disebutkan dengan breaking point. Cara ngitung breaking point gimana? Kalian taruh expected return earning, di sini diberitahu ya di sini. Perusahaan memperkirakan akan mendapatkan retain earnings sebesar 1 juta. Berarti aku tulis 1 juta. Gini kan. Nah, breaking point adalah si 1 juta ini kalian bagi dengan common stock equity-nya. Weight-nya ini 50%. Dapatlah 2 juta. Nah, berarti breaking point-nya atau batasnya adalah 2 juta. Artinya perusahaan membutuhkan dana lebih besar dari 2 juta, yakni batas maksimum penggunaan return earnings. Maka perusahaan harus jika misalkan si return earning-nya udah nggak cukup nih, maka kalian harus menerbitkan saham baru supaya dapat modal lagi kan. Nah, makanya dia bilang kayak gini. Yang menyebabkan rata-rata biaya modal menjadi meningkat, karena ya itu. Ya, tadi kita hitung kan sudah hitung nih ya. Kalau misalkan kita pakai return earning, pakai laba ditahan yang sudah ada itu 12,93. Sedangkan kalau dia nerbitin saham baru itu 13,62. Maka di sini dikatakan jika perusahaan butuh dana yang lebih besar dari 2 juta, maka itu udah melewati udah melewati batas maksimum penggunaan return earning, maka dia harus nerbitin saham baru gitu ya teman-teman. Makanya perhitungannya cuma beda di common stock aja tadi. 50% kamu kali sama ini, 50% nih kamu kali sama ini. Oke, harusnya aman. Oke, selanjutnya di sini dikatakan ini sudah ketemu ya WACC-nya ya, berarti ada dua opsi. Investasi mana sih jika ada dari beberapa pilihan di bawah ini yang Anda rekomendasikan? Pertama, kalian tulis ulang dulu. Tulis ulang apa tuh? Tulis ulang, ini kenapa ada ini ya? Sebentar. Tulis ulang kayak gini, sesuai yang di soal, A, B, C, D, E, F, G. Lalu ada expected rate of return-nya juga, dan initial investment-nya juga di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu cumulative investment. Cumulative investment berarti 500.000 pasti di awal ya kan? Sorry, jangan kita langsung kumulatifin dulu teman-teman. Aduh, aku sudah ngantuk ya sepertinya. Nah, ini semua kita urutkan dulu. Aku select semua, lalu kita pilih yang filter and short ini. Nah, nanti kan akan muncul ini ya di samping-sampingnya. Nanti kalian akan urutkan berdasarkan si expected rate of return-nya. Kalau bisa yang paling tinggi di atas duluan. Kenapa?
Karena namanya kita mau return, mau rate yang setinggi-tingginya dong. Jadi nanti kita akan, yang pertama kali kita lihat, yang kita pertimbangkan pertama kali adalah yang responnya yang rate-nya tinggi gitu teman-teman. Nah, sini aku urutin dari Z to A. Gini ya, dari 17% ke 13, 12, 11, 10, 9. Nanti ini ikut berubah nih samping-sampingnya, investment opportunity dan lain sebagainya. Nah, lalu kita hitung dulu kumulatif investment. Berarti yang paling awal ini adalah si 800.000. Lalu di berikutnya adalah si ini. Kita tambahkan dengan si ini. Nah, ini kumulatifnya. Terus selanjutnya begitu lagi. Yang punya cutting kita tambahkan yang punya kita. Dan seterusnya. Yang punya cutting. Maksudnya yang kumulatif investment ya teman-teman, yang di investasi sebelumnya. Aduh, sumpah aku udah ngantuk banget kayak ini. Aku tambahin ini ya. Ini bisa ditarik aja sih sebenarnya. Bodoh sekali ya aku. Nah, ini, oke. Ini kumulatif investmentnya. Lack of funds. Lack of funds itu artinya kekurangan dananya berapa. Nah, kenapa dikatakan kekurangan dana? Kan tadi breaking point kita 2 juta kan teman-teman. Kalau ini initial investmentnya tidak mencukupi, maksudnya tidak mencukupi breaking point ini, maka dia kekurangan. Dalam arti kita lihat aja gini. Ini kan initial breaking point kita 2 juta, sedangkan initial investment kita adalah 800.000. Masih oke nggak? Masih oke. Berarti tidak kekurangan dana ya, karena minimal kita aja 2 juta gitu. Terus yang kedua 500.000, ini 2 juta tidak ya. The lack of funds ini 450, 2 juta juga tidak. Sorry teman-teman. Ini lack of funds kita kan mendapatkan dari breaking point dikurang kumulatif investment. Apakah memang cukup? Karena kan breaking point kita 2 juta. 2 juta kalau misalkan dikurangkan dengan 800.000 artinya tidak kekurangan dana dong, kayak gitu. Kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah ini breaking pointnya segini, terus ternyata kumulatif investmentnya 2.600.000. Artinya dia kan melebihi dong dari si breaking point yang ada. Nah, itu berarti dia kekurangan dana sebesar 600.000 kayak gitu. Terus kita lanjut aja. Berarti dari 2.100.000 ini. Nah, si 2.100.000 ini dia berarti kekurangan dana sebesar 100.000. Yang ini juga begitu seterusnya. Nah, selanjutnya, aduh sorry teman-teman. Ini biar tidak ambigu, kita kunci aja ya. Sorry. Dari sini. 2 juta kita kurangkan dengan 1.750, masih tidak kekurangan dana, maka kita strip aja. Ini 2.100.000 nih, mulai kekurangan dana. Jadi 2.100.000 ini kita lihat selisihnya berapa sama si 2 juta. Berarti dia kekurangan dana sebesar 100.000. Lalu juga kayak si ini. Kan kita kurangkan dengan ini misalkan, karena memang dingin ya. Apa sih? Wah, ini gue kayak udah ngaco sih. Maaf ya teman-teman, aku ngigo. Aku sedih, kenapa aku ngigo? Shibau. Tapi intinya itulah, ini 2.100.000. Lack of funds ini harusnya si 2 jutanya ya kita kurangkan dengan 2.100.000, karena artinya modal yang kita punya si 2 juta nih batasnya, tapi kumulatif investmentnya segini, artinya kita kekurangan 100.000 begitu. Jadi ini aku balik ya. Ini aku kurang dengan ini, jadinya minus gitu. Tapi ya
nggak apa-apa, namanya kan kekurangan, makanya ada minusnya. Gini, terus udah tinggal kita tarik. Oke. Terus WMCC ini adalah kita akan lihat ketika kita pakai rumus if. If jika si rate of return-nya ini lebih tinggi atau sama dengan bukan itu. Apa sih if-nya, aku lupa. Oh, ini. Jika si cumulative investment itu lebih kecil sama dengan dari si 2 juta, maka kita tulis si 12,93 ini. Maksudnya gini, aku tulis pelan-pelan ya. Ini if si cumulative investment ya itu kurang dari sama dengan 2 juta, maka kita tulisnya ini. Tapi kalau tidak, kita tulisnya ini. Maksudnya apa sih sebenarnya gitu kan, kayak saya gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau 800 ribunya ini pakai kumulatif atau enggak ya? Pakai kumulatif. Kalau si kumulatif investmentnya ini memang lebih kecil dibandingkan batas breaking point kita 2 juta, artinya dia masih bisa didanai dengan retained earnings kan, pakai dana kita sendiri. Itu kenapa logical expressionnya gini. If logical expressionnya dulu, kalau misalkan cumulative investment atau K31 ini lebih kecil sama dengan si I28 atau 2 juta ini, intinya kalau misalkan nilai cumulative investment-nya itu lebih kecil dari sama dengan 2 juta, maka, value if true. Kalau benar, maka kita masukkan K21. Tapi kalau salah, kita masukkan si kok K21, sorry 12, ya K21 kita masukkan si M21 kalau salah. Dapatlah seperti ini. Terus sudah tinggal ini kalian kunci aja yang ininya. Sisanya tinggal ditarik ke bawah. WMCC. Oh sorry, ini belum di ini ya teman-teman, belum di lock juga I28 ya. Oke, tinggal tarik deh. Nah oke, ini bisa kelihatan nih kalau yang WMCC ini kan kita pakai logical expressionnya kalau si breaking pointnya itu kalau misalkan si cumulative investmentnya itu masih kurang dari sama dengan breaking point, artinya kan masih cukup dibiayai sendiri, maka rate yang kita pakai adalah si 12,93 itu. Lihat nih, kan sampai di titik ini harganya berapa, 450.000 ini si kumulatif 1750 ini masih bisa ditanggung breaking point kan. Tapi ketika udah di sini itu sudah melebihi, makanya dia kalau melebihi dia mencetak si yang M21 gitu. Nah, untuk decisionnya sebenarnya kita pakai rumus if lagi. If logical expressionnya itu si expected return-nya itu lebih besar sama dengan dari cost yang kita keluarkan. Sorry, coba kita lihat ya. Oh bukan cost sih, WMCC-nya sorry. WMCC-nya lebih kecil dibandingkan itu. Ini if WMCC kurang dari expected rate of return, maka harus kita accept. Nah ini terus value if true-nya accept, kalau salahnya reject misalkan seperti itu. Nah ini dia bisa membaca nih, berarti si WMCC-nya ini kan masih kurang dari rate return-nya, artinya
return dia yang diekspektasikan tuh lebih tinggi loh dibandingkan yang dia keluarkan biayanya, maka kita terima. Terus selanjutnya juga kita gitu, tapi bedanya kita kunci. Enggak deh, sama aja, nggak apa-apa, gini aja. Terus tinggal tarik ke bawah. Nah, dari sini kamu bakal kelihatan nih siapa yang di accept, mana yang di reject. Berarti yang kita accept cuman si D sama C. Kenapa? Alasannya berarti bisa kita lihat di sini. Direkomendasikan untuk menerima investasi D dan C karena expected return-nya lebih tinggi dibandingkan biaya modal atau WACC sebesar 12,93. Ini bisa lihat ya, 17,2 ini lebih tinggi dibandingkan 12,93. Maka bisa kita terima investasinya. Terus 13% juga masih lebih tinggi dibandingkan 12,93. Tapi 12,3 ini, lihat nih. Ini sudah berkurang dari WMCC-nya, makanya harus kita tolak gitu. Sorry, ini double. Gitu teman-teman. Ini aku benerin dulu. Oke. Nah, terus interpretasinya seperti apa? Direkomendasikan untuk menerima investasi D dan C karena ekspektasi return lebih tinggi dibandingkan WACC, dan kedua proyek ini juga masih dapat dibiayai sepenuhnya dengan retained earnings. Sesuai yang kita lihat, ini kan 12,93% ini ketika dia menggunakan retained earning kan. Artinya kalau dia bisa sampai menggunakan metode ini, metode apa sih? Ya, kedua proyek ini juga masih dapat dibiayai sepenuhnya dengan retained earning. Karena ya ini tadi WMCC-nya ya, yang sudah kita hitung dia adalah kategori 12,93, sehingga perusahaan tidak perlu menerbitkan saham baru yang akan menambah biaya modal menjadi 13,62. Dengan begitu, D dan C adalah proyek yang menguntungkan dan efisien untuk diambil saat ini. Itu deh teman-teman. Jadi, itu kurang lebih step-step mengerjakannya. Jika memang aku ada salah-salah, yaitu boleh tolong dikoreksi. Gitu deh. Sekian dari saya videonya. Terima kasih. Kalau ada yang bingung boleh reach out aku ya.